Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, baik, silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita ulang lagi. Oke, terima kasih ketua kelas. Baik, ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin tahu dulu kehadiran teman-teman kalian. Tapi sebelum itu kita nyanyi bersama-sama ya. Siap ya? Oke, baik. 1, 2, 3. Halo. Gembira. Kira-kira setelah kalian tengok kanan, tengok kiri, kita bergembira. Siapa yang tidak hadir kali ini? Temannya? Siapa? Oh, Rifki. Kenapa Rifki? Sakit. Oke, hari ini Rifki sedang sakit. Ada lagi? Siapa terlibat? Oke, Hadi kenapa? Oh, izin. Baik. Ya, berarti sudah ya 2 orang di sini yang tidak hadir. Mudah-mudahan Rifki yang sedang sakit dia dikasih kesembuhan supaya besok bisa belajar kembali bersama kita bersama-sama. Kita sudah mempelajari tentang apa? Teknologi, Pak. Wah, luar biasa teknologi, gitu ya. Nah, teknologi ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa ya perkembangannya di zaman sekarang ini, gitu ya. Nah, Indonesia itu sudah merdeka sekarang beberapa tahun? Ada yang tahu? Sekarang berapa? 80 tahun kita sudah merdeka. Mudah-mudahan dengan 80 tahun ini kita juga semakin maju, semakin berkembang, semakin cinta kepada tanah air. Nah, untuk membuktikan cinta kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan untuk berdiri ya. Siap ya, ini pertama. Siap. Indonesia. Silakan untuk duduk kembali. Ya, kita Indonesia sudah merdeka selama 80 tahun. Ya, hampir 1 abad. Ya, gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita setiap hari menyanyikan lagu Indonesia Raya meningkatkan jiwa nasionalisme kita dan mengenang jasa para pahlawan agar kita cinta kepada tanah air. Ya, luar biasa. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya apa sih yang akan kita pelajari kali ini? Gitu ya, di sini. Nah, berpikir komputasional, gitu ya. Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan integrasi artifisial. Apa sifat komputasional? Kenapa sifat gambarnya robot? Kenapa sifat ada tulisan AI? Apa sih? Nah, ya kira-kira ada yang tahu tidak ketika kalian pernah tidak melihat atau kalian menggunakan platform atau di handphone kalian itu menggunakan hal-hal seperti ini, mengetahui tidak?
Iya, apa? Oh ya betul, betul Alia ya tuh. Alia berarti suka WA-an ya, sudah menggunakan WA. Kalian tahu di WA itu ada Meta AI. Untuk apa? Biasanya kan saya suka curhat dengan Meta AI gitu ya. Atau saya menanyakan tugas ke Meta AI. Betul. Nah itu adalah satu penggunaan dari teknologi ya. Seperti itu kecerdasan komputasional gitu ya. Coding, si coding itu dan kecerdasan artifisial betul itu bisa ya. Itu adalah salah satu untuk termasuk dalam sebuah berpikir komputasional. Ada lagi ya Jasmine? Oke di Google, di mana pacar saya gitunya. Oh, gitu ya. Di mana tempat makanan yang paling enak gitu kan ya. Mereka itu suka memberitahu kita makanan enak adalah di sebelah Teh Susi. Gitu ya seperti itu. Nah, oh iya saya, kenapa ya teknologi sekarang gitu ya kok sangat luar biasa ketika kita meminta menu makanan enak ada, pas saya itu tidak sangat mudah sekarang mah. Untuk membuat nasi goreng tidak usah mencari resep atau menanyakan kepada mama rasa nasi goreng yang enak. Jadi ada resep itu adalah sesuatu hal yang sangat berkembang dalam teknologi. Kalian di sini diharapkan seperti itu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu memahami konsep dasar. Ya, baik. Kalian boleh menyaksikan dulu video yang satu ini ya. Nanti kita akan menjelaskan apa sih pembelajaran komputasional itu. Kalau perhatikan ya. Pengenalan computational thinking. Catat kalau ya. Apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang memahami dan melihat kata komputasionalis? Silakan sambil dicatat. Silakan sambil dicatat. Oke. Sambil dicatat. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Oke, nah kalau sudah menyaksikan kan apa itu komputasional? Nah, gitu ya. Nah, kira-kira kalau dalam soal seperti ini, kira-kira mana yang lebih dahulu harus disimpannya? Yang lebih dahulu, ya, yang B, yang apa? Oke, nanti kita bahas apa sih jadi matematik pemikiran komputasional. Baik, ya. Nah, di sini lihat tadi, ya. Setelah kalian menyaksikan tadi pembelajaran kita mengenai komputasional, ada yang ingin ditanyakan atau apa? Ya, Kalila? Apakah berpikir komputasional harus sama dengan komputer? Oke, bagus sekali kamu Kalila ya. Pak, saya lihat tadi sangat sistematis dan bagus sih. Apakah kita itu harus seperti komputer? Nah, itu hanya sebatas konsepan. Ya, untuk kalian merencanakan sesuatu itu secara sistematis, bukannya kita berpikiran secara komputer. Karena pikiran kita itu lebih bagus karena komputer itu diciptakan oleh manusia. Kita itu harus lebih bagus, tapi pola penyesuaian itu harus jelas. Contoh sederhana, lihat tadi misalnya kita akan sikat gigi, ya. Apakah kita itu sedikit itu susunannya itu misalnya kita harus sikat gigi, setelah sikat gigi kumur-kumur, baru masukkan pasta giginya simpen. Tidak kan? Jadi harus sesuai. Nah itulah dengan pemikiran komputasional. Bagus kali Bang ya. Jadi nanti Bapak akan jelaskan lebih detailnya. Ya. Tapi kalian sudah tergambarkan apa itu komputasional? Ya. Sudah kalian sudah mungkin sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah itu kalian misalnya akan pergi ke rumah teman yang sedang sakit. Apakah kalian akan membawa ke rumah teman kalian itu adalah misalnya tiket untuk liburan?
Tidak. Misalnya kalau kalian akan datang ke rumah teman yang sedang sakit, minimal membawa makanan untuk orang sakit. Misalnya apa? Puding, kue. Tidak mungkin kalian membawa sebab, gitu ya. Kan kasihan teman sedang sakit. Nah, pemikiran seperti itu adalah kalian sudah menggunakan pemikiran komputasional yang sesuai, yang relevan, gitu ya, seperti itu. Nah, di sini diharapkan kalian itu di sini ya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, permasalahan, Pak, saya tidak punya masalah, siapa tahu gitu ya. Pernah tidak kalian misalnya diberi tugas oleh bapak proyek yang sulit atau rumit? Pernah. Kira-kira caranya seperti apa untuk memecahkan masalah tersebut? Ya, silakan. Oke, ini bagus, Pak. Kalau saya mah minta bantuan dari WA atau Google atau teman aja, habis berkolaborasi. Nah, itu pemanfaatan teknologi. Ada lagi? Ya, betul. Berdiskusi yang paling tepat, gitu ya. Berdiskusi juga bagus, gitu ya. Berdiskusinya mungkin dengan teman sekelas, gitu ya, seperti itu. Atau bisa menanyakan kepada orang yang lebih dewasa, memberikan pemahaman. Bagus ya, kalau sudah mulai terbayangkan. Di sini ya, di sini yang akan kita pelajari adalah definisi berpikir komputasional. Tadi sudah dijelaskannya tadi komputasional seperti apa. Jadi ternyata pemikiran kita harus sistematis untuk memecahkan masalah, gitu ya. Jadi bukannya kita dibina buka otaknya dimasukkan komputer, tidak, tapi hanya konsepnya saja. Ya, yang keduanya pentingnya berpikir komputasional. Nah, penting, sangat penting. Ya, misalnya pelajaran hari ini itu adalah pelajaran coding. Yang keduanya itu adalah olahraga. Gitu. Ya, yang ketiganya itu adalah agama. Apakah kalian mengerjakan PR-nya itu pasti yang lebih dulu, yang mana dulu berarti? Misalnya itu coding dulu, terus olahraga dan agama. Misalnya seperti itu ya, seperti itu. Ya. Terus, yang ketiga, orientasi kritis dalam berpikir komputasional. Jadi kita harus memilih dan memilah, gitu ya, yang lebih tepat, yang lebih dipermudah, gitu ya, seperti itu. Yang keempat adalah prinsip dan penerapan berpikir komputasional. Lalu diterapkan, jangan hanya memahami saja, tapi dia dilakukan. Yang luar biasa. Tapi Bapak yang tahu dulu semangat dari SDN 2006-nya, baik ya. Semangat pagi. Ya. Nah, tadi kalian Pak seperti apa sih? Nah, di sini Bapak ada ini adalah contoh membuat permasalahan supaya lebih efektif, supaya lebih mudah, supaya lebih cepat. Di sini contohnya Bapak hanya memiliki perintahnya itu adalah arah ke sini, arah kanan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Ini adalah perintahnya. Kira-kira gitu ya, untuk sampai dari si A ini sampai ke B harus jalur yang mana dulu sih? Nah, hanya perintahnya itu hanya dengan menggunakan arah bawah, pagi, atas, kiri dan kanan. Siapa yang mau bermain? Misalnya, oke, Rai, silakan Rai. Makasih Rai ya. Nah, Rai adalah contoh robotik yang akan dikendalikan oleh kalian satu kelas. Misalnya, kalau Rai boleh ditunjuk ya, kira-kira harus kemana Rai itu berjalan supaya A sampai kepada yang B ya. Oke, Rai hanya mendengarkan perintah dari teman Rai ya, silakan Rai. Misalnya, silakan tunjuk Rai. Ya, harus kemana Rai? Bawah. Oh, mana dulu berarti ke kiri, terus ke bawah, terus ke kiri, terus mana lagi? Oke. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, ya. Tuh, ya. Ini
ini adalah suatu contoh pembelajaran secara komputasional. Ya, koni kalian belajar untuk memecahkan masalah untuk sampai pada yang A ke yang ke B. Pak, kali ada yang salah nih, saya terus kebalnya ke kiri, tapi ini ke bawah. Tidak apa-apa, itu adalah dalam satu proses dalam hidup kita, karena tidak ada sesuatu hal yang akan sesuai dengan rencana kita. Nah, ini yang lebih efektif sarana. Lain ini adalah sebatas pengkodingan yang diperintahkan oleh kalian dari satu kelas yang seperti itu. Kalian hebat menemukan jalan ini hanya beberapa menit. Oke, jadi paham kan untuk menyelesaikan masalah itu apa? Nah, jadi cari alternatif rute yang paling mudah. Apa kalau saya dari Meta, AI dari WA, misalnya menu nasi goreng apakah yang lalu itu sayur sop? Tidak, karena dia sesuai dengan perintah seperti itu. Ya, paham? Oke, luar biasa tahu semuanya. Baik, yang selanjutnya ya ini. Nah, tadi udah ya. Tadi pertanyaan tematiknya Bapak sudah menanyakan bagaimana Bapak dengan cara tadi menanyakan kepada orang lain berkolaborasi, ya gitu. Nah, terus sekarang tadi kalau apa kita harus berpikir secara komputer, ya hanya polanya saja di sini ya. Jadi apa itu berpikir komputasional? Keterampilan problem solving yang berjenjang melalui permodelan dan melalui simulasi. Ya, tuh simulasi ini simulasi apa kelihatan ya, simulasi untuk menghasilkan solusi gitu ya. Nah itu jadi kita harus mencari masalah itu harus belajar mencari solusi yang terbaiknya. Jadi itu namanya. Yang kedua, mendukung penyelesaian masalah secara sistematis dengan pertimbangan jadi sistematis secara inovatif selalu yang terbaik dan efektif ya. Selanjutnya orientasi kritis dalam berpikir komputasional. Yang pertama, mempertimbangkan aspek kritis seperti ketika dampak sosial dan keberlanjutan solusi yang dihasilkan menganalisis dan mengevaluasi masalah serta solusi secara lebih dalam melihat suatu masalah dengan logis dan efektif ya, seperti itu. Contohnya seperti apa, Pak? Saya mau melihat teman saya sakit. Saya akan bawa makan sebelah. Betul nggak itu? Meskipun kesukaan teman kita itu yang sedang sakit sebelah, tapi kan kita harus menjaganya. Berarti kalau dia makan, dia sakit lagi. Dia lama-lama ke sekolah. Apa saja, misalnya aku di uang, gitu ya. Nah seperti itu ya. Dia sukanya seblak, saya mungkin seblak aja. Yang sambalnya itu 10 sendok. Ya, kan tidak seperti itu ya, jadi harus berpikir komputasional seperti itu ya. Nah, di sini ada prinsip-prinsipnya tadi sudah jelaskan juga yang tadi ada 4 prinsip dalam pemahamannya gitu ya, seperti itu. Ada yang sisi pemecahan masalah, tadi masalah itu dipecahkan dulu jadi yang mudah ke yang sulit. Yang pertama tadi sudah dijelaskan juga. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu seperti apa? Misalnya kita mengetahui, kalau dalam 1 tahun ini di negara Indonesia ada 2 musim, ada musim hujan dan musim kemarau. Apakah musim kemarau nanti berligas hujan? Iya. Tidak kan? Berarti kalau berligas hujan itu pas di bulan apa saja? Biasanya kemarau itu pokoknya ber ya. Jadi dari September, Oktober, November itu berarti kalian siap sedia payung atau jas hujan seperti itu gitu ya. Polanya dengan pola. Itu abstraksi. Jadi pokoknya tidak relevan, hanya mengambil bagian yang paling penting. Jadi ketika banyak masalah urgensi saja yang paling penting. Misalnya di sini ada PR. Misalnya ada PR-nya itu 4 pelajaran. PR itu yang mana sih yang paling pentingnya? Meskipun semuanya penting, tapi kan ada suatu hal yang kalian minimal diutamakan dulu. Berarti jadi jam pertama dulu. Ya saya tadi pelajaran agama dulu, pelajaran olahraga, biar tersusun. Ya seperti itu. Nah selanjutnya algoritma, berpikir algoritmis. Ya kalau kalian di TikTok algoritmanya ada, jadi seperti itu ya. Ya. Nah di sini contoh misalnya memasak, jadi prosedurnya seperti apa gitu ya.
Apakah kalian akan memasak nasi goreng itu masukkan dulu nasinya baru telurnya? Enggak, di sini kan telurnya dulu ya, baru nasi. Nah, gitu ya. Oke. Baik. Nah, itu adalah kalian mengenai tentang algoritma berpikir komputasional ya. Nah, setelah ini kalian boleh nanti mengerjakan LKPD yang Bapak sudah berikan ya. Coba kalian di sana ada latihan-latihan untuk didiskusikan dengan kelompok kalian untuk memecahkan suatu masalah gitu ya, dengan cara abstraksi. Tapi Bapak nanti kedepannya ingin satu kelompok satu saja, jadi semuanya ya. Paham? Siap? Jadi kita belajar untuk memecahkan masalah. Ya silakan diskusi LKPD-nya, Bapak sudah bagikan. Silakan ya. Silakan berdiskusi. Ya. Kalau tidak ada yang paham boleh ditanyakan ke Bapak. Nah, kasusnya itu apa ini kasusnya? Ada toko minimarket. Kira-kira untuk meramaikan atau memajukan minimarket itu seperti apa? Tahu kan minimarket itu apa? Ya, berarti warung ya, minimarket ya. Ya, silakan. Kalau ada yang bingung boleh tanyakan. Ya, betul. Iya, betul. Ya, jadi tersusun secara sistematis, boleh silakan saja dengan kelompok kalian. Oke, bagus ya. Silakan. Nah. Oke. Ya. Oke, siap ya. Tuh. Ayo, jadi apa lagi silakan cari ya solusi-solusinya. Silakan kalau kelompok 2 apa? Oke, bisa, bagus. Ya, silakan lanjutkan ya. Ya, betul. Kelompok 1. Kenapa? Saya bingung. Oke, betul ya. Ya, jadi untuk meningkatkan minimarketnya itu harus apa sih yang harus dilakukan? Ya, apakah dengan cara ngobrol? Apa itu? Ya, di sini masalahnya itu apa? Artinya baca dulu ya. Oke, saya ingin Bapak ingin dari kelompok 1, silakan kelompok 1 untuk tampil ke depan ya. Oke, silakan lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi. Saya mewakili kelompok 1. Untuk meningkatkan minimarket dalam kasus ini adalah fokus kepada informasi yang penting yang dibutuhkan untuk mengelola stok. Contohnya jumlah barang, tanggal kedaluarsa, dan harga. Oke, terutama. Oke, dari kelompok 2 apakah ada yang mau silakan? Oke, silakan dari kelompok 2 hebat ya. Kita harus mengecek kadaluarsa, betul. Jangan sampai barang yang sudah dijual itu masih dijual kalau sudah kadaluarsa. Oke ya. Silakan terlibat silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolibat. Saya mewakili kelompok 2. Untuk meningkatkan minimarket dalam kasus ini adalah sederhanakan informasi yang kompleks, misalnya menggunakan kode produk atau barang. Oke, betul. Memudahkan untuk para pembeli. Jadi misalnya di sini toko flase untuk ciki masih ada sabun susah ya. Silakan untuk kelompok 3. Oke, dan Alif. Oke, Alif silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alif. Saya mewakili kelompok 2. Oke, siap. Untuk meningkatkan minimarket dalam kasus ini adalah hindari informasi yang tidak sesuai dan penempatan barang yang tidak mempengaruhi barang stok. Oke, luar biasa sekali pemikirannya sampai kepada di
di komposisi. Silakan. Ada kelompok terakhir, silakan. Oke. Nah, jadi semuanya satu aja gitu ya. Kita harus juga yang harus berbeda ya. Silakan. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya mewakili kelompok 4. Iya. Untuk meningkatkan minimarket dalam kasus ini adalah fokus dengan atraksi di minimarket dapat menghemat waktu dan energi dalam mengelola. Oke, luar biasa. Kalau kita menyusun secara sistematis itu dapat menghemat energi dan dapat membuat mudah dalam pengelolaan. Kalau kalian menyimpan baju keseharian, baju seragam, itu akan mempermudah kan, tidak akan sulit mencari. Ya, kalian Bapak sangat bangga ya, kalian sudah mampu untuk memecahkan masalah. Tapi masalahnya itu yang belum kalian ketahui, tapi kalian menggambarkan, membayangkan bahwa kalian itu adalah seorang pengusaha di mini market. Nah, cara apa untuk memajukan mini market itu atau pasar itu atau warung itu luar biasa. Bapak banget dengan kalian 4 jempol untuk kalian gitu ya. Nah, sekarang Bapak tadi saya sudah memecahkan masalah. Nanti kalian di rumah membuat suatu masalah, lalu mencoba menyelesaikan dengan salah satu prinsip cara berpikir komputasional, kemudian menceritakan jawaban pada pertemuan berikutnya. Ini PR ya. Jadi ada masalah apa kalian harus dengan secara seperti tadi. Paham? Oke. Ya. Sangat luar biasa kalian pembelajaran ini menemukan dapat diterima dan dapat masih kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan penggunaan koordinat air dengan alat amplas yang menggunakan alat-alat komputer. Ya, seperti itu. Baik. Nah, Bapak harap kalian dapat mengaplikasikan ya penggunaan dari tadi itu ya. Nah, oke, kita refleksi ya. Refleksi. Tadi ketika belajar kalian kira-kira bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Siapa yang mau? Oke. Kira-kira. Oke, senang karena kita belajar untuk menyusun konsep luar biasa. Jadi saya tidak pernah berkonsep berangkat karena sudah mengenai pelajaran itu, saya akan menyusun konsep suatu hal. Oke, yang keduanya misalnya sebutkan salah satu hal baru yang paling kamu pahami dan materi pelajaran hari ini. Oke, Alifah kenapa? Oke, luar biasa Pak. Jadi saya lebih mengetahui untuk memecahkan masalah seperti apa prinsip-prinsipnya dengan cara abstraksi, dengan cara tadi komposisi, luar biasa ya seperti itu. Oke, yang selanjutnya apa tantangan atau kesulitan terbesarmu nih saat pelajaran kali ini? Oke. Banyak menggunakan kata-kata ilmiah mengenai. Oke, betul sekali. Pak bingung ya tentang untuk ya. Bingung gitu apa sih komposisi apa sih, tapi saya paham intinya ke situ gitu ya. Nanti berarti kita akan belajar lagi untuk meningkatkan kosakata. Ya. Oke, mungkin yang selanjutnya apa satu langkah yang akan kamu lakukan agar belajar besok menjadi lebih baik? Dengan cara membuat pelaksanaan dan menyusun secara sistematis. Oke, betul, luar biasa. Kalian akan saya susun secara sistematis, luar biasa. Baik, untuk pelajaran kali ini Bapak bukan sekian ya. Mudah-mudahan kalian yang lupa tadi tugasnya, baru kalian konsep dasar ini diaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari. Jangan lupa Bapak titip salam terhadap orang tua kalian, salam dari Bapak sebagai guru kelas kalian, dan kalian juga harus menjaga dan menjadi kebanggaan dari orang tua. Baik, kelas bagi dibikin doanya. Oke, teman-teman, sesudah belajar, mari kita berdoa dalam
Selesai. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari Bapak. Sampai jumpa lagi. Silakan kalian melanjutkan pelajaran selanjutnya. Ya, jaga kesehatan, jaga kondisi kalian mulai pagi hari ini sudah tidak baik-baik saja. Gitu ya, jangan lupa banyak minum air putih. Gitu ya, kita akan ketemu lagi minggu depan mengenai pelajaran coding. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.